good morning dan selamat datang di video kami. Jadi di video ini kami akan membahas soal TOEFL, soal TOEFL yang berkaitan dengan listening, reading, and grammar. Jadi pertama-tama saya memperkenalkan diri, nama saya Nikuti Sinta Widianti dan teman-teman saya silakan dari Perkenalkan, Alma. Dora, silakan. Perkenalkan, nama saya Theodora Tiko. Lanjut. Elma Yani Parembang, silakan. Perkenalkan, nama saya Elma Yani Parembang. Sela. Perkenalkan, nama saya Sela. Deviska. Perkenalkan, nama saya Devika Pidela Supianasari. Oke, jadi kami ini akan membahas beberapa soal-soal dari 3 question penting dalam ujian TOEFL, yaitu listening, reading, and grammar. Jadi kami harap video ini dapat membantu teman-teman untuk memahami cara menjawab soal-soal TOEFL dengan lebih baik. Dalam video ini, setiap anggota tim kami akan mempresentasikan 2 soal dari masing-masing question, ada juga yang 3 soal. Jadi, pertama-tama kami akan mulai dengan grammar, dengan 3 soal yang akan dibacakan soalnya oleh Saudara Tuko dan Sela Sari. Lalu diikuti oleh pembacaan reading yang akan dibacakan oleh Deviska dan juga Elma Yani Parembang dengan jumlah soal 5 soal ya. Terakhir listening akan dibacakan oleh saya Nikuti Sinta dengan 2 soal. Sebelum itu, teman-teman kalau bisa menyiapkan sebuah catatan agar hasil dari pembahasan kita ini bisa diperhatikan lagi setiap detailnya, kesalahannya untuk bisa dikoreksi lagi lebih lanjut. Oke, silakan dimulai. Baik, teman-teman. Jadi di sini kami akan menjelaskan grammar, yang dimana di situ ada soal pertanyaan. Jadi di situ choose the correct from the verb. Di situ ada if I, tanda kosong, you, I will take that job. Jadi menurut teman-teman jawaban yang paling tepat untuk mengisi yang kosong di situ apakah jawabannya A, B, C, atau D? Ada yang bisa jawab? A. Am. Ini Apakah itu benar? kayaknya yang paling tepat itu adalah C, karena kenapa bukan A? Karena dalam bentuk present tense itu biasa digunakan untuk menyatakan fakta saat ini, sehingga tidak sesuai dengan konteks, kondisi, hipotesis. Terus, berarti jawabannya kurang tepat. Ada lagi teman-teman yang bisa jawab? Oke. Iya? C. C. Apakah benar? Iya, jawabannya C. Karena kalimat ini adalah contoh conditional sentence type 2 yang dimana digunakan untuk menyatakan situasi, hipotesis, atau tidak nyata di masa sekarang atau masa depan. Sedangkan type 2 conditional biasanya memiliki struktur if, simple past, would, base verb, meskipun I biasanya diikuti oleh was dalam simple past. Kalimat kondisi TP ini where digunakan untuk subjek untuk menunjukkan situasi tidak nyata atau imajiner. Dan kenapa bukan jawabannya A, B, C, A, B, dan D? Karena was itu sering digunakan dalam percakapan informal, tapi where adalah bentuk yang tepat dalam konteks formal atau standar gramatikal. Terus kenapa enggak? Terus yang D itu have been. Kenapa enggak itu? Karena present perfect tense itu biasanya menunjukkan sesuatu yang dimulai di masa lalu dan masih relevan sehingga sekarang, tapi tidak cocok untuk kondisional tipe yang kedua. Kayak gitu, teman-teman.
Lanjut nomor 2. Baik, di sini ada soal yang kedua. Di situ ada identify the error in the sentence. Di situ ada kalimat each of the student are required to submit their homework by Friday. Jadi menurut teman-teman kalimat yang tepat di situ jawabannya apakah A, B, atau C? Ada yang bisa menjawab? Kalau yang Iya, C, benar. C. Iya, jawabannya A, karena jawabannya B. Aduh, nge-lag. Lanjut. Suara Depis kurang kedengaran, Kasin? Jawabannya Devi bilang B. Iya. Oke, Devi bilang. Apakah betul? Iya, jawabannya adalah B, karena di situ kan pernyataannya each of the student are required to submit their homework by Friday. Jadi yang tepat itu adalah jawabannya adalah B, karena each itu adalah singular subject yang berarti kata kerja yang mengikuti haruslah dalam bentuk singular, yaitu is. Kesalahan dalam kalimat ini adalah penggunaan kata kerja plural, yang dimana itu are. Dalam konteks gramatikal, each of student dianggap sebagai singular karena each menunjukkan setiap individu secara terpisah, bukan secara kolektif. Kenapa bukan A, C, dan D? Karena each benar digunakan sebagai subjek tunggal dalam konteks ini. Kemudian yang C, their, itu benar digunakan karena merujuk pada milik subjek jamak students. Kemudian yang D, itu by, benar juga itu untuk menunjukkan tenggat waktu. Selanjutnya, soal ketiga, pertanyaannya complete the sentence. Di sini ada kalimat she has been working here 5 years. Menurut kalian jawaban yang mana yang tepat untuk mengisi titik-titik yang kosong di sini? A, B, C, atau D? Dijawab. C. In. Ya? C. In. Salah. Jawaban yang benar itu adalah B. For, karena for digunakan untuk menunjukkan durasi waktu. Kalimat ini menyatakan bahwa dia telah bekerja sama selama 5 tahun, sehingga for adalah pilihan yang tepat untuk menyatakan durasi periode waktu tertentu. Sedangkan in yang dijawab tadi itu tidak sesuai dalam konteks ini karena tidak digunakan untuk menyatakan durasi waktu. Dan yang A juga since digunakan untuk menunjukkan awal dari periode waktu tertentu bukan durasi waktu. Lalu yang D, at tidak digunakan untuk menyatakan durasi waktu dalam konteks ini. Oke, selanjutnya ada di section reading. Teman-teman, di sini ada 5 soal yang kita harus ketahui. Teman-teman bisa baca ini dulu, teks yang tertera. Kelihatan?
Ada kah suaraku, weh? Oke, sudah. Selanjutnya di sini ada pertanyaan. In what area did Max Planck not make important contribution? Jadi yang A, optik, B, termodinamik, C, statistical mekanik, yang D, biologi. Jadi teman-teman jawabannya yang mana? Kalau dari teksnya itu, Ya. dia tidak ada menyebutkan mengenai biologi. Jadi jawabannya D. Oke. Jawabannya yang D itu benar. Karena kalau kita lihat dari paragraf itu kan bahwa Max Planck memberikan kontribusi besar di 4 bidang utama, yaitu ada optik, termodinamik, mekanika, statistik, bidang lainnya yang berkaitan dengan fisika kuantum. Di sini biologi tidak disebutkan sebagai salah satu bidang yang berkontribusi langsung dari Planck. Nah, itu jawaban yang benar. Kenapa jawaban A, B, C, dan C? Kenapa tidak jawaban A, B? Karena dari semua bidang itu Planck berkontribusi besar dalam bidang ketiga itu. Yang tidak disebutkan itu adalah biologi saja. Yang selanjutnya, nomor 2, ada pertanyaan, yaitu the word revolutionary define means A, militaris, B, momentous, C, extremes, D, dangerous. Jadi jawaban mana yang benar? Ayo teman-teman. The word revolutionary in line 13 means A, militaris, B, momentous. Oh, salah. Momentous. C, extremis. Oke. Cut dulu, Kak. Davis kan ketawa, gue ikutan ketawa. Oke, udah serius. Oke, selanjutnya ada nomor 2. Ada the word revolutionary in line 13 mean A, militaris, B, momentous, C, extreme, dan D, dangerous. Jadi teman-teman apa? Yang A, militaris. Jawabannya kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Karena kurang tepat ya jawaban yang A. Karena kata ini tuh merujukan pada seseorang yang mendukung atau terlibat dalam hal militer atau peperangan. Kalimat militer sini tidak relevan dalam konteks penemuan ilmiah Planck. Jadi jawabannya itu adalah B. Karena revolutionary dalam konteks ini merujuk pada sesuatu yang mengubah secara signifikan atau membawa perubahan besar dalam dunia ilmiah. Penemuan Planck membuat revolusioner dalam arti memberikan dalam dampak besar dan positif terhadap pemahaman kita tentang fisika, khususnya fisika kuantum. Oleh karena itu, kata yang paling tepat untuk menggambarkan hal tersebut adalah momentous, yang berarti sangat penting dan berpengaruh. Dan untuk jawaban C itu juga tidak tepat. A, C, dan D itu tidak tepat. Karena yang C, karena ini merujuk pada seseorang yang
memiliki pandangan atau tindakan ekstrim yang tidak sesuai dengan sifat penemuan ilmiah Planck yang mengubah cara kita memahami dunia ilmiah secara positif. Untuk yang pilihan D juga salah, karena yang dangerous, karena kata ini berarti berbahaya yang tidak sesuai dengan sifat penemuan Planck yang meskipun mengubah banyak hal, tujuannya adalah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan bukan untuk membahayakan. Jadi jawaban yang benar adalah B, momentous. Oke, selanjutnya. Oke, lanjut ke nomor 3. Teman-teman bisa perhatikan soalnya, terus setelah menemukan clue-nya, teman-teman bisa baca teksnya. Jadi soalnya, which of Planck's work led the following development? Jadi pertama itu ada the computer, yang kedua B ada the rocket, yang ketiga ada C the internal combustion agent, keempat ada D the atomic bomb. Jadi menurut teman-teman mana nih jawaban yang benar? Mana teman-teman? A, B, C, atau D? D kayaknya. Jawabannya. Yang lain? Yang lain tanggapannya? Oke. D. D ya. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah the computer. Jadi seperti yang kita baca di teks, kalau the computer ini tidak disebutkan dalam teori Planck-nya. Jadi dia tidak berkontribusi langsung dari teori Planck, sehingga jawaban yang A ini salah. Yang kedua itu ada rocket. The rocket juga ini tidak ada kaitannya dengan teori yang dicetuskan oleh Planck. Sedangkan teori yang dicetuskan oleh Planck itu lebih ke teori kuantum yang berhubungan dengan atom atau subatom. Jadi jawaban B ini juga salah. Terus yang ketiga ini yaitu C, the internal combustion agent atau mesin pembakar. Ini juga tidak ada kaitannya dengan teorinya Planck. Kenapa? Karena mesin pembakar dalam keterkaitannya itu dengan termodinamika klasik. Jadi tidak ada hubungannya dengan kuantum atau proses atom atau subatom. Terus yang terakhir itu D. D itu the atomic bomb. Nah, penemuan Max Planck di bidang fisika kuantum ini mengubah cara pandang proses atom dan subatom. Nah, di mana dalam paragraf pertama itu disebutkan bahwa karya Planck ini mengarah pada pengembangan pengetahuan atom dan subatom yang pada gilirannya pasti akan berkontribusi langsung pada pengembangan bom atom. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah D, yaitu the atomic bomb. Selanjutnya, ada yang kedua, nomor 4, yaitu titik-titik are particle electromagnetic radiation released by matter. Jadi menurut teman-teman, jawaban yang benar ini apa? Yang pertama itu ada A, atom, B, valence, C, kuantum, dan D, elektron. Mana jawaban yang menurut teman-teman itu benar? Jadi jawabannya yang mana teman-teman? A. A. Yang lainnya? Oh, C. Dora apa Dora? A juga. A juga. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu A itu atom. Jadi atom ini adalah unit dasar materi. Jadi bukan partikel,
radiasi elektromagnetik. Sedangkan yang ditanyakan pada soal nomor 4 ini, partikel radiasi elektromagnetik yang dilepaskan oleh materi itu apa gitu. Jadi jawaban yang A ini salah ya teman-teman. Yang kedua itu ada B, valence. Jadi valence ini berhubungan dengan ikatan kimia, bukan energi elektromagnetik. Jadi jawaban yang B juga salah. Terus jawaban C itu kuantum. Nah, kuantum ini itu dijelaskan bahwa Planck ini mengembangkan model yang menyatakan energi elektromagnetik yang dilepaskan dalam partikel kecil yang disebut kuantum. Terus yang D ini elektron. Elektron adalah partikel yang berbuatan negatif, jadi bukan partikel radiasi yang mengeluarkan energi elektromagnetik. Jadi jawaban yang tepat itu adalah C, yaitu kuantum. Selanjutnya itu ada nomor 5. The word universal inline 10 most nearly means. Jawab yang pertama itu A ada worldwide, B ada always present, C ada planetary, dan D ada cosmic. Jadi jawaban yang benar menurut kalian yang mana? Mana teman-teman? Yang A. Asin. Yang C. Oke, jadi jawaban yang benar itu adalah worldwide ya guys. Jadi kenapa jawabannya worldwide? Karena pada paragraf kedua di mana disebutkan bahwa Planck's konstan sekarang diakui sebagai salah satu konstan mendasar di dunia atau universal constant. Nah, dalam konteks ini universal itu kan berarti berlaku di seluruh dunia, maka jawabannya adalah worldwide. Kenapa jawabannya enggak B, C, dan D? Karena jawaban B ini always present itu tidak sesuai dengan makna universal dalam konteks global. Pilihan ini tidak sesuai karena universal itu dalam konteks kalimat yang lebih mengacu pada suatu yang berlaku di seluruh dunia. Sedangkan kalau always present itu kan lebih ke waktu atau kehadiran. Kemudian ada planetary, itu tidak berhubung, tidak nyambung ya kata-katanya dengan universal, karena berhubungan dengan planet itu terlalu sempit maknanya dibandingkan dengan universal, yang maksudnya universal itu kan secara keseluruhan. Nah, kata universal ini kan mencangkup. Oke, selanjutnya kita beralih ke soal-soal listening ya. Dan segala yang ada di dalamnya, bukan hanya berhubungan dengan planet saja. Kemudian yang C itu ada cosmic, itu berhubungan dengan kosmos atau ruang angkasa. Itu tidak sesuai dengan konteks yang berlaku untuk semua dunia. Dan yang jadi jawaban dari ketiga ini yang benar adalah yang A, itu worldwide. Oke, yang pertama, soal pertama, teman-teman dengerin ya. Terus kalian jawab soalnya itu apa maksud dari obrolan ini. Next week, we're going to start something a bit different than what we've been doing for the last several weeks. Perhaps you're already familiar with the mysterious phenomenon moving rocks. These huge rocks, some of which weigh 100 pounds, sit on the floor of a desert in California called Death Valley, which is surrounded by mountains. And the rocks move around the desert floor, which is evidenced by the trails like tracks that are left in the sand behind them as they move. No one has ever seen it happen, so there isn't a solid explanation regarding how they move across the floor of the dry lake bed. While there are several theories, we know for sure that humans are not moving them, as there are no footprints, tire tracks, nor is any heavy equipment being used to move them.
So, how are they moving? Well, the first theory is wind. The majority of rocks are moving in the same direction as the dominant wind pattern, southwest to northeast. So some researchers theorize that it could be super strong windstorms that are moving the rocks from one place to another. However, they all move in different patterns, like in straight lines, zigzags, and big circles. So what could be causing this? Okay, another theory is that it's the wind and rain combined. The desert floor is clay and it's dry, but sometimes it rains and the clay becomes very slippery. This makes it difficult to walk on, let alone stand on. It's in these wet, slippery conditions that some scientists think that the rocks can be pushed across the desert floor. But there's a major flaw with this theory. You see, in an attempt to test this theory and to determine the force of wind required to actually move the rocks in these conditions, a group of scientists flooded a piece of the desert floor. To their amazement, they discovered that winds of at least 500 miles per hour are needed to move even the smallest of the rocks. Winds of this force have never been recorded on this planet, so that settled it. All right. There is one other possibility: ice. Let me explain. Picture this. The desert gets so cold at night that it is possible that the ground could become covered in a thin sheet of ice. So the idea is that the rocks would also become covered in ice, and then the wind could then push them across the icy ground. But the question is, can the wind really move ice with rocks in it? Not only that, but theoretically some rocks would become frozen in the same chunk of ice and be moved together. But it appears that the rocks that have moved have all ended up on their own, having taken separate routes. Oke teman-teman, dari hasil percakapan tadi, kira-kira jawaban yang benar apa ya? Kan di sini profesornya, the professor briefly discussion experiment about the wind speed required to move rock in the soil. Jadi, what is the professor attitude for doing test experiments? Kira-kira jawaban yang benar apa nih? Ada yang tahu nggak? A. Podolution conclusion. Jawabannya A. Ya. Dikunci ya, yang lainnya. I think yang B kayaknya. Sama ya. Oke, mengingat waktu kita terbatas. Jadi dalam soal ini tuh, profesor ini menyebutkan eksperimen tentang kecepatan angin yang diperlukan untuk memindahkan batu di padang pasir. Tetapi temuan ini mereka tidak memberikan kesimpulan yang jelas. Jadi hal ini menunjukkan bahwa sikap profesor itu terhadap eksperimen tersebut adalah bahwa hasilnya tidak meyakinkan atau tidak memadai untuk menarik kesimpulan secara definitif. Jadi kalau untuk dibilang jawabannya A, itu benar. Their findings were inclusive. Jadi inclusive artinya di sini jawabannya bahwa mereka menyatakan bahwa hasil eksperimen itu tidak dapat disimpulkan dengan jelas dan sesuai dengan sikap profesor dalam soal tersebut. Kalau dibilang kenapa jawaban A benar, karena kalau jawaban B, C, dan D, di jawaban B sendiri itu mengasumsikan bahwa eksperimen ini dilakukan dengan ceroboh, padahal tidak ada informasi tentang hal tersebut, bahwa informasi itu, hasil eksperimen itu dibuat secara sembarangan. Lalu yang C itu dia mengasumsikan bahwa eksperimen ini tidak cukup lama, tetapi soalnya dalam percakapan itu tidak menyebutkan berapa lama durasi dalam eksperimen itu. Terus yang D, tidak ada indikasi dalam soal bahwa profesor menyarankan larangan eksperimen oleh pemerintahan. Jadi ini adalah klaim yang terlalu jauh dari informasi yang dilakukan dalam percakapan tersebut. Paham? Oke, kita lanjut ke soal kedua yang namanya Function equation. Jawabannya benar A ya, yang pertama tadi. Function question.
Oke, function question ini tadi udah saya jelaskan bahwa tujuannya untuk memahami pembicaraan atau fungsi dari apa yang mereka katakan dalam konteks percakapan. Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan teman-teman dengarkan dulu, lalu kalau ada jawabannya silakan dibicarakan. Keep in mind that this essay was written in 1838, a time when U.S. citizens were more insecure as individuals and as Americans. Kecepatan ya, ulangi lagi. Ulangi lagi ya. Jadi kalian bisa dengarkan lagi. Keep in mind that this essay was written in 1838, a time when U.S. citizens were more insecure as individuals and as Americans. Kalau belum bisa menemukan, clue-nya adalah profesor ini sedang memberikan konteks atau latar belakang untuk membantu menjelaskan konsep tertentu yang sedang dibahas. Jadi, pembicaraan ini memberikan informasi tambahan untuk memberi pemahaman lebih baik tentang topik yang dibahas. Jadi, fungsi utama dari apa yang profesor katakan tuh ada dalam konteks ini. Jadi, yang dibahas itu masalah latar belakangnya. Gak apa-apa, jawab aja. Yang C. Yang C, point of weight easy has lost some of its reference. Kurang tepat ya. Karena jawaban yang C ini itu tujuannya lebih spesifik dan terfokus pada karya Emerson yang tidak selalu berkaitan langsung dengan memberikan latar belakang dalam konsep yang dijelaskan dalam percakapan tadi. Ada jawaban lain? Yang D. Yang B. B atau D? D. D ya? B atau D? Stella D, aku B. Oh, Sela D, Elma B. Jawaban yang B kurang tepat juga, karena to motivates the student to learn more about this particular time period. Jadi maksudnya tuh, hal ini sering digunakan dalam kuliah, soal ini lebih fokus pada memberikan latar belakang untuk topik yang dibahas, bukan sekedar memberikan motivasi. Kalau jawaban yang A itu juga salah ya. Jadi memang jawaban benar itu adalah yang D. Berarti jawabannya si Sela ya, benar ya. Jadi di jawaban yang itu, jawabannya A dulu deh, dijelasin kenapa dia salah. Karena konteksnya itu mengarah pada pernyataan yang lebih general tanpa perubahan waktu yang tidak sesuai dengan tujuan utama pembicara untuk memberikan latar belakang untuk konsep yang sedang dijelaskan. Lalu kenapa jawaban D benar? Karena di sini pembicaranya itu memberikan informasi tambahan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang topik yang dibahas. Jadi profesornya ini sedang memberikan konteks atau latar belakang untuk menjelaskan suatu konsep tertentu. Begitu. Jadi the two period background of the for the concept she's explaining itu udah benar ya jawaban dari Sela.